Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Andi Nur Asri Ainun, SMMM, dosen tetap pada program studi S1 Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, Universitas Megareskie. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2026, yaitu pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek kinerja pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, sekaligus saya koordinatori, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia Bisnis. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi S1 Kewirausahaan dengan kode mata kuliah IW22 FSW 302321 berbobot 3 SKS dan diperuntukkan untuk mahasiswa semester 3. Perkuliahan dilaksanakan dengan 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan materi, 1 kali pertemuan ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan ujian akhir semester. Manajemen Sumber Daya Manusia Bisnis merupakan mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mengelola sumber daya manusia sebagai aset strategis untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi dan pengembangan bisnis. Materi yang dipelajari mencakup konsep dan fungsi dasar manajemen sumber daya manusia, proses perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, penempatan, dan pengembangan karyawan, faktor-faktor perilaku dan kinerja karyawan, kepemimpinan, serta tantangan manajemen sumber daya manusia dalam menghadapi era digital. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan penguasaan pengetahuan yang dijabarkan ke dalam 4 capaian pembelajaran mata kuliah. Terdiri dari mahasiswa mampu menjelaskan konsep, fungsi, dan peran strategis manajemen sumber daya manusia untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi bisnis. Yang kedua yaitu menekankan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis proses perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, penempatan, hingga pengembangan karyawan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga yaitu menekankan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perilaku dan kinerja karyawan yang memengaruhi kinerja organisasi, dan yang terakhir yaitu menekankan kemampuan mahasiswa dalam menyusun rekomendasi strategi MSDM untuk mengatasi berbagai permasalahan organisasi bisnis, utamanya dalam menghadapi dinamika lingkungan dan perkembangan digital. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari ceramah interaktif, diskusi kelompok, case method, dan project-based learning yang diberikan pada akhir perkuliahan sebagai bentuk integrasi dari seluruh materi yang telah dipelajari. Untuk bobot penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari keaktifan sebesar 10%, tugas sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir semester sebesar 40%. Proses pembelajaran dilaksanakan secara blended learning, yaitu dengan perkuliahan langsung di kelas dan pembelajaran daring menggunakan platform MyUniverse, khususnya pada fitur Edlink di mana digunakan untuk mendistribusikan materi pembelajaran, RPS, melakukan absensi, mengumpulkan tugas mahasiswa, memberikan feedback kepada mahasiswa, dan sebagai media komunikasi dan pemantauan aktivitas belajar mahasiswa selama perkuliahan. Referensi utama yang digunakan pada mata kuliah ini adalah buku karya Sutrisno tahun 2023 dan buku Dessler tahun 2020, serta didukung oleh berbagai buku dan artikel ilmiah bereputasi nasional maupun internasional, termasuk beberapa hasil publikasi yang saya tulis bersama tim. Dengan demikian, mahasiswa memperoleh pemahaman yang komprehensif dan dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran pada pertemuan ke-6 yang membahas kepuasan kerja dan keterlibatan karyawan. Selamat menyaksikan. Baik, kita mulai perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa agar perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, seperti biasa silakan scan barcode-nya untuk absensi hari ini sebelum saya ganti ke slide berikutnya. Sudah?
Sudah Ibu. Oke, saya izin ke depan ya. Hari ini kita sudah pertemuan ke-6. Saya sampaikan pekan lalu kita akan membahas mengenai kepuasan kerja dan keterlibatan karyawan. Konsep kita hari ini itu berkaitan erat dengan konsep MSDM yang sudah kita pelajari sebelumnya. Teman-teman masih ingat? Masih Bu. Ada yang bersedia memberikan statement singkat saja terkait dengan konsep MSDM? Oke, silakan Nila. Manajemen sumber daya manusia bisnis adalah cara perusahaan mengelola karyawan mulai dari rekrutmen, pengembangan, sampai menjaga kinerja agar tujuan bisnis tercapai. Oke, jadi betul sekali yang disampaikan oleh Ila bahwasanya ketika kita berbicara konsep MSDM itu erat kaitannya dengan bagaimana proses strategis dalam mengelola manusia di dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi dari konsep ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa kalau organisasi ingin maju, kalau kinerja organisasi ingin ditingkatkan, berarti harus ditingkatkan kinerja karyawannya. Nah, ini yang kita mau cari tahu bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja karyawan. Ternyata dalam teori MSDM ada dua konsep utamanya, yaitu kepuasan kerja dan keterlibatan karyawan. Next slide-nya, kita di sini ada 4 tujuan pembelajaran teman-teman. Yang pertama yaitu setelah teman-teman mempelajari teori kepuasan dengan keterlibatan, teman-teman diharapkan mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja di dalam organisasi bisnis. Yang kedua adalah teman-teman diharapkan mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi employee engagement atau keterlibatan karyawan. Yang ketiga, teman-teman mampu menghubungkan antara teori job demand resources dengan konsep kepuasan dan keterlibatan karyawan. Dan yang terakhir adalah kita akan membahas sebuah studi kasus yang akan dibahas bersama dan menjadi tugas teman-teman nanti di rumah. Oke? Next slide-nya kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu kepuasan kerja. Di dunia yang serba cepat ini, tentu persaingan semakin ketat ya. Perusahaan-perusahaan besar menghadapi banyak tantangan. Dan menariknya, walaupun mungkin perusahaan itu sudah di taraf misalnya internasional, tetapi masih ada saja karyawan yang tidak puas. Atau bahkan mereka meninggalkan pekerjaannya. Dan itu yang kita akan cari tahu kira-kira apa yang menjadi penyebab kemudian hal itu terjadi. Nah, yang pertama adalah kepuasan kerja. Teman-teman sebagai calon entrepreneur, nantinya punya perusahaan, akan menjadi seorang pemimpin, pasti akan punya banyak karyawan. Nah, itu yang harus diubah cara pandangnya. Jangan menganggap bahwa kita hanya fokus menciptakan produk yang berkualitas atau kita mengumpulkan banyak modal. Tetapi kita lupa bahwa yang paling berperan penting adalah manusia itu sendiri. Karena satu-satunya sumber daya yang tidak bisa diduplikat yaitu manusia. Seperti itu. Jadi kita harus memberikan kepuasan kerja kepada mereka. Nah, apa itu kepuasan kerja? Mungkin teman-teman sudah pernah pelajari ya di mata kuliah pengantar manajemen mungkin atau di pengantar bisnis. Kita ulang kembali. Kalau di sini saya masukkan pendapat dari Prof. Edi Sutrisno. Jadi Prof. Edi mengatakan bahwa kepuasan kerja adalah penilaian emosional karyawan terhadap pekerjaannya. Itu berupa tingkat kenyamanan, merasa dihargai, atau harapannya sesuai dengan kenyataan yang mereka dapatkan di tempat kerja. Nah, kalau itu terpenuhi, itu dikatakan mampu meningkatkan kepuasan kerja. Seperti itu. Nah, ini yang penting teman-teman kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama adalah faktor pekerjaan. Maksudnya adalah kalau tugasnya itu jelas, kalau tugasnya itu menarik, kalau karyawan merasa tertantang, dia akan mempengaruhi kepuasan kerjanya. Dipahami? Yang kedua adalah finansial. Ini yang sering menjadi alasan utama kenapa bekerja, yaitu gajinya. Kalau gajinya besar atau sesuai ekspektasinya, pasti dia tetap bekerja di situ ya. Dia tidak mau meninggalkan pekerjaannya, sehingga itu mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga ini faktor organisasi, ini lebih kompleks lagi karena dia berkenaan dengan lingkungan, dukungan atasan, kesempatan untuk berkembang, dan kemudian dia juga merasa adil. Kalau dia mendapatkan perlakuan adil, dia pasti merasa bahwa oh dirinya ini dihargai keberadaannya.
Sehingga kalau psikologis yang sudah terkena gitu, sudah full perasaannya, maka tentu akan meningkatkan kepuasan kerja. Seperti itu. Dipahami ini faktor-faktornya? Oke, kita cek sound dulu ya. Ini kan ada banyak faktor, ada 3 secara garis besar. Nah, kalau misalnya teman-teman berada pada posisi karyawan, kira-kira faktor yang mana yang paling berpengaruh untuk meningkatkan kepuasan kerja kita? Saya, Bu. Trisha, silahkan. Menurut Trisha yang mana? Baik, Bu, menurut saya kalau faktor yang paling menentukan adalah gaji, Bu. Karena ya itu yang paling langsung dirasakan. Oh, jadi menurutnya gaji. Karena langsung benefitnya kita rasakan ya. Ya, Bu. Ada yang lain mungkin? Kalau saya, Bu, Oke, Bagas. saya pikir lingkungan kerja juga penting karena karena kalau suasananya tidak nyaman, walaupun gaji besar, tetap Percuma ya? puas. Oh iya. Jadi walaupun gajinya besar, kalau lingkungannya tidak suportif, percuma saja. Terakhir mungkin siapa? Oke, Angel. Silahkan, Angel. Kalau menurut saya Ibu, salah satu faktornya itu hubungan dengan atasan juga sangat penting Ibu. Karena itu dapat mempengaruhi kenyamanan dalam bekerja. Oke. Tidak ada yang sama ya di antara ketiganya. Artinya apa? Kita bisa simpulkan bahwa tidak ada satupun faktor yang paling utama yang menentukan kepuasan kerja. Karena itu kembali ke persepsi individu. Oleh karenanya organisasi jangan hanya fokus ke sini saja, karena banyak organisasi fokus ke gaji. Sedangkan gaji sekarang itu bukan satu-satunya indikator yang menentukan kepuasan. Apalagi kita yang Gen Z, itu perlu work-life balance, keseimbangan antara kehidupan pribadi dengan kehidupan kerja. Dan tidak segan-segan kita meninggalkan pekerjaan kita kalau kita tidak puas ya. Seperti itu. Oke, terima kasih ya yang sudah memberikan statementnya. Nah ini, dampaknya ketika karyawan tidak puas dan puas. Kalau karyawan puas, yang pertama otomatis kinerjanya meningkat. Kedua, loyalitasnya terhadap perusahaan pasti meningkat juga. Kalau dia sudah puas dan sudah loyal, otomatis dia tidak akan meninggalkan pekerjaan, sehingga ini teman-teman, turnover-nya pasti rendah. Turnover itu adalah tingkat karyawan yang meninggalkan perusahaan. Kalau itu rendah, otomatis biaya perusahaan juga berkurang, tidak perlu melakukan rekrutmen, memberikan pelatihan lagi, seperti itu. Dan yang terakhir adalah pelayanan lebih baik. Kalau di dalam perusahaan kita menemukan pengalaman yang positif, tentu kalau kita keluar ke customer, pasti outputnya juga positif. Mungkin kita bisa membandingkan, ada kemudian pelayan yang ramah, ada yang tidak, karena bisa jadi si staff ini dia tidak mendapatkan perlakuan yang baik di kantornya atau di organisasinya. Seperti itu. Jadi kita sebagai calon entrepreneur atau calon pemimpin perlu memastikan hal itu. Jangan sampai ada masalah di karyawan kita tidak tahu. Oke? Oke, selanjutnya adalah, nah ini yang konsep kedua yang perlu kita pahami, yaitu employee engagement atau keterlibatan karyawan. Kenapa kemudian kita perlu tahu ini padahal sudah ada kepuasan kerja? Karena perusahaan tidak hanya butuh karyawan yang puas saja, kita butuh karyawan yang engage. Nah, seperti apa itu engage, teman-teman? Ada yang pernah membaca teori ini? Belum ya? Oke. Di sini dikatakan employee engagement adalah tingkat keterikatan karyawan terhadap pekerjaannya yang ditandai dengan energi mereka ketika bekerja. Dia besar sekali energinya, semangatnya besar sekali, dedikasinya, kemudian dia mau berkontribusi lebih tanpa harus diminta. Dia punya inisiatif tinggi. Jadi kalau kepuasan itu, ya memang dia puas dengan pekerjaannya, tapi apakah dia berkontribusi? Belum tentu ya. Nah, kalau engagement dia lebih dalam lagi. Dia bahkan tidak segan-segan untuk melakukan pekerjaan lain walaupun pekerjaannya sudah selesai. Seperti itu. Nah, ini lebih jelas lagi ya. Ciri-ciri karyawan yang engage. Yang pertama adalah, teman-teman bisa lihat, dia peduli terhadap pekerjaan dan hasilnya. Jadi sebagai karyawan, dia tidak hanya menyelesaikan tugas saja, tetapi dia memastikan bahwa pekerjaannya ini hasilnya berkualitas. Karena kan ada tipe karyawan yang penting selesai kewajibannya sudah, that's it. Tapi kalau engage, dia sudah terikat, dia tidak hanya selesaikan pekerjaan, tapi dia memastikan kualitasnya. Dan itu yang dibutuhkan perusahaan tuh. Kalau kita sebagai pemimpin, pasti kita butuh itu. Kemudian, aktif memberikan ide dan solusi. Jadi tidak perlu kita
paksa untuk memberikan ide, dia sendiri yang berinisiatif memberikan idenya kepada organisasi. Merasa memiliki organisasi, bersedia berkontribusi lebih dan hadir secara fisik, emosional dalam pekerjaannya. Jadi kalau karyawan sudah ada perasaan memilikinya, kalau kita punya sesuatu dan kita merasa memiliki, pasti kita jaga dengan baik, dan bagaimana kita berpikir supaya ini perusahaan bisa maju. Seperti itu. Jadi nanti kalau kita menjadi pemimpin, kita cari karyawan seperti itu. Kita menciptakan kualitas karyawan yang engage. Oke? Pahami? Sampai di sini kita lihat dulu ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi employee engagement. Yang pertama adalah sumber daya kerja. Sumber daya kerja maksudnya adalah termasuk misalnya otonomi kerja. Jadi kita punya kendali atas pekerjaan kita. Kita tidak dikendalikan oleh siapapun. Itu kan lebih nyaman ya bekerja seperti itu. Kemudian karakteristik pekerjaannya harus jelas, harus menarik, harus tertantang. Karena kalau menantang pasti kita punya motivasi yang besar untuk menyelesaikan itu. Selanjutnya leadership, kepemimpinan. Kalau kita punya pemimpin yang baik, tentu kita juga semangat bekerja, datang ke kantor, datang ke perusahaan itu. Karena itu nanti kalau seumpama teman-teman jadi pemimpin, usahakan membangun hubungan emosional yang baik kepada bawahannya. Oke? Berikut, pengakuan dan penghargaan. Ini juga sudah level atas teman-teman, karena kita mungkin tidak sadar ya bahwa kita itu butuh dihargai keberadaannya. Entahkah di tempat kerja, di lingkungan pertemanan. Kalau kita merasa dihargai, tentu akan muncul rasa nyaman itu sendiri tanpa diminta ya. Dan tentu kalau sudah muncul nyaman, kita sudah asik dengan pekerjaan itu, kita lupa waktu kadang dalam bekerja. Bahkan ada yang lembur tanpa digaji, karena dia sudah merasa terikat dengan pekerjaan itu sendiri. Berikutnya, lingkungan kerja, kesempatan pengembangan karir. Oke, sampai di sini ada yang kurang dimengerti atau ada yang ingin bertanya mungkin? Saya Trisha, apa dek? Bu, kalau seseorang karyawan sudah merasa puas, apakah itu berarti dia pasti memiliki engagement yang tinggi juga? Kalau karyawan sudah puas, apakah dia sudah pasti engage ya? Iya. Karyawan yang puas bisa jadi sudah engage juga, tapi juga tidak, berarti belum pasti ya. Kenapa? Karena karyawan yang puas itu fokusnya adalah perasaannya. Dia menilai apakah harapannya sesuai dengan kondisi kerja. Jadi kalau dia sudah nyaman, sudah merasa dihargai, dia loyal dengan pekerjaannya, dia tidak mau pindah. Tapi belum tentu dia mau berkontribusi lebih. Ada pemikiran karyawan yang penting pekerjaan saya selesai sudah. Jadi dia terjebak pada comfort zone-nya. Nah, kalau karyawannya engage, dia lebih mendalam lagi. Nah, kita bisa lihat di sini. Artinya karyawan tidak hanya merasa nyaman, tetapi juga dia punya energi dalam bekerja, punya kemauan untuk berkontribusi lebih. Jadi dia tidak sekedar bekerja hanya kewajiban, tetapi karena ada perasaan memiliki. Kalau karyawan yang engage sudah pasti melewati fase kepuasan. Tetapi karyawan yang masih sekedar puas belum tentu dia terikat. Belum tentu dia punya kemauan untuk berkontribusi lebih. Itu bedanya. Sehingga perusahaan pasti membutuhkan karyawan yang mana? Yang engage atau puas saja? Engage. Yang terikat ya, yang engage. Oke, terima kasih Trisha ya. Sampai di sini dipahami materinya? Oke, next slide. Nah, saya sengaja memasukkan teori ini teman-teman, teori JDR. Ini untuk memperkuat pemahaman kita sebagai mahasiswa dan nanti kemudian hari akan menjadi seorang pemimpin atau karyawan. Teori ini akan melihat sejauh mana kira-kira cara untuk meningkatkan kepuasan dan keterlibatan karyawan. Pernah mendengar teori ini? Belum ya? Jadi teori ini sekarang di penelitian-penelitian sekarang banyak diadopsi. Teori ini adalah kepanjangannya Job Demand Resources Theory. Pertama kali dikemukakan oleh Baker dan Deomoruti pada tahun 2001. Teori ini membawa dua konsep utama teman-teman. Ada job demand dan job resources. Job demand itu adalah tuntutan kerja berupa beban kerja yang berlebihan, tuntutan waktu, konflik peran, ketidakjelasan tugas. Kemudian ada juga di sini dikatakan tuntutan emosional. Nah, kalau ini meningkat, otomatis karyawan akan stres.
Bahkan sudah bisa di level ini sih, di level burnout. Burnout itu kita pernah mendengar burnout itu stres paling tingginya, levelnya stres. Dan dampaknya adalah tidak hanya sekedar penurunan kinerja, karyawan tidak segan-segan meninggalkan pekerjaan. Bahkan lebih jauh lagi bisa sampai bunuh diri. Pernah mendengar misalnya kasus mahasiswa yang bunuh diri karena tugas? Dia sudah stres sekali itu. Tidak ada tempat ruangnya untuk mengeluarkan unek-uneknya. Nah, itu yang kita hindari. Kasus di Apple, pernah mungkin saya sampaikan ya, waktu kepemimpinan Steve Jobs, ada karyawan di Cina itu bunuh diri karena burnout. Karena beban kerjanya yang berlebihan tidak didukung oleh gaji yang memadai. Jadi kita perlu menjaga mental itu, apalagi sekarang mungkin Gen Z, kesehatan mental itu lagi gencar-gencarnya ya. Jangan pernah meremehkan kesehatan mental seseorang. Apalagi kalau kita seorang pemimpin, jangan hanya fokus sama gaji saja. Itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian di sini job resources atau sumber daya. Nah, job resources ini yang kemudian menjadi pengontrol dari efek negatif job demand. Jadi kalau tuntutan kerja meningkat, kita butuh sumber daya untuk menjadi obatnya. Ya, sumber daya yang dimaksud adalah teman-teman bisa lihat di sini ada dukungan atasan dan rekan kerja, kemudian otonomi dan kontrol kerja, umpan balik, kesempatan untuk belajar dan berkembang, dan yang terakhir adalah penghargaan dan pengakuan. Nah, kalau ini ada di perusahaan, walaupun mungkin beban kerjanya besar, tetapi ada sumber daya memadai, ini bisa meminimalisir efek negatif dari tuntutan kerja. Tetapi perlu juga digarisbawahi, jangan sampai beban kerjanya diturunkan sekali, tapi sumber dayanya berlebihan, itu akan menciptakan kejenuhan, kebosanan. Jadi bukan malah karyawan produktif, malah sebaliknya. Jadi perlu adanya keseimbangan. Seperti itu konsepnya teori job demand resources. Nah, kalau terjadi keseimbangan, itu dikatakan bisa secara signifikan mempengaruhi kepuasan kerja dan engagement, dan tentu ketika engagementnya tinggi, kinerja juga meningkat. Ya, sampai di sini dipahami untuk materinya? Kita ke slide berikutnya. Ini yang menarik. Tadi kasus Starbucks. Pernah mendengar itu? Pernah mendengar coffee shop ini? Pernah, Ibu. Ada yang pernah punya pengalaman mungkin? Kalau kita lihat di Starbucks itu ambience-nya memang berbeda. Profesionalitasnya, ramah tamahnya, bahkan dari kursinya itu, kursi customer itu sudah dipikir sedetail mungkin bagaimana customer bisa nyaman duduk. Karena itu dia menjual kenyamanan. Walaupun mungkin dia paling mahal harganya, tapi banyak sekali customer yang masih loyal. Namun teman-teman tahu tidak, di balik kesuksesannya Starbucks yang mendunia itu, ternyata ada kasus karyawan yang merasa beban kerjanya terlalu berlebihan. Teman-teman bisa lihat di sini. Kejadian ini tahun 2021 ya, tapi sampai 2026 kasus ini masih berlanjut. Nih, gerai di Amerika Serikat, ini kan Starbucks memang dari situ ya. Salah satu gerai di Amerika Serikat pada tahun itu pertama kali mengimplementasikan pesanan digital atau mobile orders. Dan apa yang terjadi? Dampak positifnya adalah penjualan meningkat berkali-kali lipat. Otomatis itu kan yang dimaui perusahaan ya. Tapi ternyata ketika penjualan meningkat, stafnya tidak ditambah. Sehingga beban kerja karyawannya meningkat. Mereka dituntut untuk cepat, profesional, harus menyelesaikan order offline dan online secara bersamaan, tetapi dia tidak punya sumber daya yang cukup. Dia tidak punya ruang untuk menyampaikan aspirasinya, dan apa yang terjadi? Mereka burn out. Output burn out-nya itu adalah dia melakukan ini. Apa ini? Kita lihat di layar. Dia melakukan apa ini? Unjuk rasa, demonstrasi. Karena dia tidak punya ruang di internal kantor perusahaannya untuk menyampaikan unek-uneknya. Dan ternyata kasus ini tidak berhenti di sini, teman-teman. Dia berlanjut di tahun 2026 sampai ke forum PBB. Forum global loh. Isu hak asasi manusia sampai ke forum global, dan PBB mendesak Starbucks untuk menyelesaikan kasus itu. Nah, pertanyaan pertama untuk teman-teman setelah mendengar kasus itu, kira-kira apa kesimpulannya, apa isu utamanya dari kasus itu? Siapa yang ingin memberikan statement singkat saja? Angel, silahkan Angel. Kalau menurut saya, Ibu, isu utamanya
kerja akibat pesanan digital yang semakin meningkat. Oke. Hal ini dapat membuat karyawan mengalami tekanan kerja dan kelelahan. Oke. Ada yang lain? Bisa ditambah, Bu? Oke, silakan Trisha. Tambahan dari saya, Bu, saya harap masalah tidak seimbang itu antara tuntunan kerja yang tinggi dengan sumber daya kerja yang tidak tersedia, seperti jawaban kerja dan jumlah staf yang tidak memadai. Tidak memadai ya? Oke. Baik, terima kasih ya Trisha dan Angel. Jadi betul sekali bahwa dari kasus itu kita melihat ada isu ketidakpuasan dan tidak ada keterikatan kerja. Ada ketidakkeseimbangan antara job demand dan job resources, dan dampaknya adalah bukan hanya sekedar karyawan tidak puas, bahkan bisa merusak reputasi perusahaan. Nah, tugas teman-teman di rumah ini bisa lihat ya. Kasus tadi silahkan dianalisis mendalam. Lakukan analisis mendalam, kaitkan dengan teori yang ada, teori job demand, job resources, kepuasan dan keterlibatan karyawan. Setelah itu analisis dampaknya. Bagaimana dampaknya? Jadi silahkan kumpulkan artikel pendukungnya, tidak hanya fokus sama slide ini. Saya juga sudah share di @link, teman-teman bisa lihat instruksinya lebih lengkap. Setelah teman-teman menganalisis dampaknya, terakhir adalah memberikan solusi strategi MSDM. Dan tidak boleh ada yang sama, ini tugas mandiri. Minimal 5 halaman, kumpulkan dalam bentuk file PDF. Deadline-nya seperti biasa, minggu depan sehari sebelum masuk perkuliahan berikutnya. Oke? Dipahami? Jadi kasus ini semuanya sama ya kasusnya, tidak perlu cari kasus lain, Starbucks, tapi dianalisis lebih mendalam. Saya ingin lihat bagaimana perbedaan kekuatan analis teman-teman. Ya? Oke? Dimengerti? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau sudah tidak ada, saya simpulkan perkuliahan kita hari ini bahwasanya konsep kepuasan kerja dan keterlibatan karyawan itu sangat penting dalam MSDM, teman-teman. Untuk meningkatkan kinerja karyawan, tentu kita harus membuat karyawan kita puas dan engage. Dan untuk kemudian kita bisa melihat faktor-faktornya, kita menggunakan teori job demand dan job resources. Ketika job demand dan job resources itu seimbang, sudah dipastikan atau secara teoritis menganggap bahwa akan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan engagement dan berujung pada peningkatan kinerja. Oke? Cukup sekian perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kontribusinya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dan cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Bisnis. Semoga pemaparan ini dapat memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran yang telah saya laksanakan sebagai salah satu bahan pertimbangan pada proses sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih kepada tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2026, pimpinan Universitas Megareski, rekan-rekan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa program studi S1 Kewirausahaan atas dukungan dan partisipasi selama proses pembelajaran. Saya memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun pelaksanaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.